Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini Minggu tanggal 13 September tahun 2020, secara khusus bagi warga jemaat AKBP Pondok Cabe, kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing sambil mempersiapkan gereja kita untuk lebih siap lagi melayankan ibadah minggu di masa-masa new normal. Sejenak kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada hari Minggu ini di minggu ke-14 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Kita akan baca, saya baca untuk kita melalui tayangan video ini. Saudara-saudara bisa ikuti baca di tempat kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, secara umum kitab Pengkhotbah banyak berbicara tentang segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini pada akhirnya adalah kesia-siaan. Sehingga ketika apa yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini tidak kita lakukan dengan baik, maka pasti yang tadinya adalah kesia-siaan akan kita sesali, karena apa yang kita lakukan semasa kehidupan kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya ketika hari penghakiman kelak. Tentu dalam perjalanan kehidupan manusia kita meyakini Allah punya rencana baik, Allah punya maksud mulia, Allah punya tujuan yang sungguh-sungguh untuk tujuan kebaikan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita adalah dalam rencana Tuhan, rencana Tuhan itu sendiri bisa saja tertunda ketika kita sebagai manusia, ketika kita sebagai ciptaannya justru tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita tidak hidup dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka
segala sesuatu yang boleh kita lakukan ternyata tidak semua berguna dan membangun dalam kehidupan kita kalau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada banyak perencanaan, ada banyak rencana-rencana yang mungkin dipersiapkan oleh manusia dalam perjalanan kehidupan yang mungkin saja bisa berhasil dilalui, tapi tidak menghadirkan ketenangan, tapi tidak membawa sukacita, tetapi tidak membuat suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab rencana-rencana yang dimaksudkan itu dilakukan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga kebenaran firman Tuhan pertama-tama mau mengajak kita bahwa melibatkan Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kita adalah hal yang utama dan jauh lebih penting dari segala hal urusan lain di dunia ini. Sebab dengan melibatkan Tuhan, dengan melibatkan Allah, kita menyadari ada keterbatasan dalam diri kita, ada kelemahan yang tidak bisa kita hindari, dan itu ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga keterbatasan dan kelemahan itu hanya bisa diatasi ketika kita bersama-sama dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang maha sempurna, dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Itu yang pertama, ketika kita mau melibatkan Allah dalam segala perencanaan kehidupan kita. Sebab kita tahu topik minggu kita berkata kenikmatan duniawi adalah sia-sia, dan kita tahu mengucapkan itu. Tapi ketika melakukan, kerap kali kenikmatan dunia yang kita tahu sia-sia, justru itu yang menawan, justru itu yang menggoda kita, dan justru itu yang membuat kita terlelap lalu lalai untuk tugas dan tanggung jawab kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita, kalau kita memanfaatkan setiap waktu dalam perjalanan kehidupan kita dengan baik, dunia ini juga masih akan terus menggoda kita. Dunia ini juga akan terus merongrong keteguhan hati kita agar kita lemah, agar kita kalah dan takluk kepada maksud dan rencana si jahat, maksud dan rencana dari kekuatan dunia ini. Tapi ketika kehidupan kita yang kita selaraskan dengan apa yang Allah kehendaki, kebenaran firman Tuhan katakan, untuk orang-orang yang berkenan kepadanya ada janji penyertaan. Untuk orang-orang yang setia melakukan apa yang Allah perintahkan, jaminannya adalah kehidupan yang kekal. Karena keselamatan yang Allah berikan dalam Kristus Yesus, kuasa penebusan darah Kristus, itu yang menyelamatkan kehidupan umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, salahkah menikmati hidup di dunia ini? Tentu ini akan menjadi bahan pertanyaan dan perenungan melalui kebenaran firman Tuhan. Menikmati kehidupan, firman Tuhan tidak pernah larang, tapi nikmatilah kehidupan yang diperkenankan oleh Allah. Sebab banyak orang menikmati kehidupan yang justru tidak berpadanan, tidak selaras, tidak berkenan dengan apa yang Allah rencanakan, dengan apa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lalu bagaimana menikmati hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19? Tentu kepada kita diberi kearifan, tentu kepada kita diberi hikmat dan kebijaksanaan. Ketika kita tidak arif, ketika kita tidak bijaksana, bukan tidak mungkin kita jatuh ke dalam keputusasaan. Kita tahu betul
situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita belum pulih betul. Bahkan di tengah-tengah kehidupan perekonomian bukan tidak mungkin ketika kita tidak hati-hati, ketika pemerintah kita salah ambil kebijakan, kita jatuh ke jurang resesi. Tapi lihat tangan Tuhan cukup untuk menolong kita. Tangan Tuhan mampu untuk mengangkat kita dari segala jenis keterpurukan, dan di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita, Allah sanggup membawa bangsa dan negara ini keluar dari setiap kesulitan-kesulitan. Asal orang-orang yang percaya tetap bertekun di dalam doa dan pengharapan. Terdengar klise, tapi kalau dijalani penuh dengan keyakinan, berharap akan kasih Tuhan, keyakinan iman saya berkata, dan keyakinan iman saudara-saudara di rumah juga, kita pasti bisa melalui badai pandemi COVID-19. Dan di tengah-tengah kekhawatiran seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, firman Tuhan mau meneguhkan kita, jangan larut dalam kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sekarang situasi di tengah-tengah kondisi global dunia ini belum pulih betul, belum membaik. Di sana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya terpanggil untuk tetap mewartakan bahwa harapan itu nyata ketika kita menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Pertolongan itu nyata ketika pertolongan itu kita minta kepada Tuhan. Dan mukjizat itu juga masih tetap ada bagi orang-orang yang hidupnya betul-betul bergantung akan kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bukan lagi saatnya untuk berkeluh kesah, berputus asa, berpangku tangan di tengah-tengah kondisi situasi yang melanda bangsa dan negara kita. Sudah cukup melalui pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita terima sejak awal-awal pandemi COVID-19 masuk di bangsa dan negara kita, untuk kita boleh tetap berdiri teguh. Karena sampai saat ini, kalau bukan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, mungkin saja kita sudah jatuh dan terjerembab ke dalam jurang dosa. Tapi karena pertolongan Tuhan, kita ditolong untuk tidak larut dalam kenikmatan dunia yang sifatnya sia-sia, yang sifatnya semu. Tapi kita ditolong untuk lebih percaya, kita ditolong untuk lebih berharap, kita ditolong untuk betul-betul meyakini bahwa waktu Tuhan, rencana Tuhan akan digenapi, dan apa yang Allah rancangkan dan apa yang Allah rencanakan, firman Tuhan katakan adalah rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga ketika kita meyakini kebenaran firman Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan Maha peduli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan menyapa kami, agar hidup kami boleh tetap melekat dalam kasih Tuhan, dan kami boleh tetap berharap agar segala perencanaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan kami turut mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kebenaran tentang firman Tuhan. Kami tidak mau hidup kami kalah oleh banyaknya godaan dan keterpurukan yang terjadi dalam kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mampukan kami. Dan kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, agar dengan kesehatan dan hikmat yang daripada-Mu, kami boleh melangkah dalam setiap langkah kehidupan kami, tetap mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.